sekaligus juga ini tentang peranan laporan keuangan dalam sektor UKM sama siklus koordinasi. Kemarin kan ada dilakukan pelatihan juga sharing sama sendiri tentang gimana pentingnya peranan laporan keuangan UKM. Terus sekarang saya juga dipasrahin buat ngasih materi sama Mas atau sama yang lainnya, tapi berhubung yang bisa Mas udah lupa juga. Yang pertama ya peranan laporan keuangan dalam sektor UKM. Yang harus diketahui kalau laporan keuangan itu berupa informasi dalam menjelaskan kondisi suatu perusahaan yang diharap mampu memberi bantuan bagi penggunanya membuat keputusan finansial, karena laporan keuangan itu menjadi dasar untuk membuat keputusan dalam usaha. Terus manfaat pencatatan laporan keuangan itu paling tidak ada 5. Yang pertama sebagai perencanaan, di mana laporan keuangan atau pembukuan bisa buat sebagai perencanaan buat masa depan, gimana keuangan perusahaan kedepannya kayak gimana, sebagai alat memprediksi lah. Yang kedua untuk mengetahui posisi keuangan tiap bulan. Biasanya beberapa bisnis yang baik itu harus tahu gimana keuangan perusahaan tiap bulannya, karena dengan mengetahui laporan keuangan maka dengan cara mengambil dapat mengambil keputusan lebih baik. Terus yang ketiga, catatan laporan keuangan bisa digunakan untuk menjamin berkelanjutan. Seperti itu contohnya di bank tuh biasanya akan lebih mudah dalam prosesnya jika ada laporan keuangannya. Terus yang keempat, dapat memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Ya, salah satu fungsi dari laporan keuangan juga untuk menghitung besaran pajak. Jadi kalau ada laporan keuangan, kadang pajak yang dikeluarkan tuh bisa nggak terlalu besar. Maksudnya karena kita kadang salah prediksi atau salah menghitung keuntungan karena terlalu besar, pajak itu biasanya juga bakal mengikuti keuntungan yang kita bawa. Terus yang kelima, untuk memperhitungkan data dasar untuk pengambilan keputusan dalam bisnis. Ya, ini yang paling penting dalam suatu laporan keuangan. Kenapa? Karena dalam suatu bisnis itu dibutuhkan pengambilan keputusan yang baik, dan dengan laporan keuangan diharapkan mampu memberikan pengaruh dalam membuat keputusan tersebut. Terus laporan keuangan itu ada beberapa macam. Itu yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu bentuknya itu ada itu fungsinya untuk menunjukkan laba tiap bulan atau tiap periode, laba maupun rugi. Ini laporan laba rugi itu ada penjualan, ABC, laba motor, dan juga lainnya. Itu penjualan dikurangi HPP, terus itu ketemu laba motor, baru dikurangi beban lainnya atau pendapatan lainnya, maka kita akan menemukan laba bersih. Nah, dari laba bersih kita biasanya akan menentukan besaran pajak. Terus yang kedua, laporan perubahan modal. Biasanya UMKM kadang nggak harus ada laporan perubahan modal, itu opsional. Tapi bagi beberapa UMKM yang sudah progres jadi bisnis yang lumayan besar tuh paling nggak dibutuhkan laporan perubahan modal. Terus laporan neraca. Neraca itu fungsinya menunjukkan antara aset yang kita punya dengan kewajiban dan modal yang ada. Terus yang terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas ini ada ini fungsinya untuk melihat kas yang ada, kas masuk maupun kas keluar selama sebulan. Dalam beberapa UMKM ini bisa diterapkan cukup dengan adanya buku kas besar maupun kecil. Karena menurut saya dalam UMKM juga, kenapa cuma kas besar maupun kas kecil itu